Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan waktunya kepada saya sehingga saya sekarang akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Minat dan Keterampilan Mahasiswa Magang untuk melakukan pemetaan pemetaan keinginan magang mahasiswa D3 akuntansi. Yang pertama, pendahuluan. Politeknik Negeri Batam merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dalam kurikulum pembelajaran yang diterapkan di dalam Politeknik Negeri Batam, terdapat suatu mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa tingkat akhir, yaitu magang. Hasil dari magang ini nantinya akan menjadi salah satu syarat yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikannya di Politeknik Negeri Batam. Berdasarkan wawancara awal dengan mahasiswa yang menjalani magang, terdapat kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa dan seperti adanya ketidaksesuaian antara minat, keterampilan dan keinginan magang dari mahasiswa dengan tempat magang yang sedang dijalani. Kemudian masuk kepada tinjauan pustaka. Yang pertama, minat. Minat merupakan sebuah pemusatan perhatian dan kemauan dari bakat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan baik. Keterampilan didapatkan melalui mata kuliah teori, praktikum, dan sertifikasi. Kemudian diaplikasikan pada saat mahasiswa menjalani magang dan dunia kerja. Kemudian yang ketiga yaitu pemetaan atau mapping. Hubungan yang berkaitan antara konsep prinsip yang ditampilkan dalam suatu bentuk jejaring. Seperti yang telah disampaikan oleh Grejcik dan Solgio, ciri-ciri dari pemetaan yaitu yang pertama, mapping menggambarkan konsep yang proporsi dari suatu topik. Yang kedua, terdapat hubungan antara konsep dan prinsip. Setelah terbentuk, maka akan membentuk peta konsep. Kemudian yang terakhir yaitu magang. Sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu di lembaga pelatihan. Ada 3 kunci magang yang menjadi filosofinya. Yang pertama yaitu melihat, mengerjakan, dan memperoleh. Adapun metodologi dari penelitian ini, yang pertama populasi penelitian. Populasi dari penelitian yang saya ambil ini yaitu mahasiswa D3 akuntansi Politeknik Negeri Batam angkatan 2019 sebanyak 111 orang yang terdiri dari kelas reguler pagi A, reguler pagi B, reguler malam, dan industri malam. Kemudian metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama teknik wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner. Teknik wawancara ini saya mengambil informan kunci sebanyak 9 orang. Kemudian analisis data. Penelitian kualitatif ini saya menggunakan metode analisis deskriptif dan 4 tahap dalam proses analisis data ini. Yang pertama saya pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan keempat penarikan kesimpulan. Pada hasil dan pembahasan di penelitian saya ini, pada tahap wawancara saya menggunakan 9 informan kunci. Yang pertama, saya menganalisis kemauan, ketertarikan, kecocokan untuk magang di perusahaan. Setiap mahasiswa harus mengetahui betapa pentingnya minat guna mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. Ada beberapa faktor yang mendasari minat mahasiswa untuk magang di perusahaan, yaitu adanya kemauan, ketertarikan, dan kecocokan magang terhadap perusahaan. Di sini saya mewawancarai 2 informan, di mana kedua informan tersebut merupakan mahasiswa kelas industri dan kelas reguler malam.
Informan tersebut memiliki kemauan, ketertarikan, dan kecocokan untuk magang di perusahaan tempat mereka sendiri bekerja. Selain itu, saya juga menemukan adanya mahasiswa yang magang di sebuah perusahaan dan tidak bekerja di perusahaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh dua mahasiswa EL dan TI, di mana mahasiswa EL mengatakan bahwa mahasiswa tersebut gagal mengikuti suatu tes seleksi untuk proses seleksi magang di perusahaan industri. Kemudian ia mencoba kembali untuk tes di perusahaan perbankan dan mahasiswa tersebut diterima. Ia juga mengatakan kurang memiliki kemauan untuk magang di perusahaan perbankan. Namun setelah menjalaninya, ia akhirnya memiliki minat. Dan untuk sementara mahasiswa TI, dia memiliki kemauan dan ketertarikan untuk magang di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, saya menganalisis kesadaran, tanggung jawab, konsentrasi dalam melakukan pekerjaan di tempat magang. Di sini saya mewawancarai DS dan EL, di mana mereka mengatakan bahwa mereka sadar akan tanggung jawab dan yang dilimpahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, saya menganalisis spesialisasi keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa di perusahaan tempat magang. Menurut Septiana, spesialisasi keahlian diukur dengan 3 indikator, yaitu dapat menyelesaikan tugas pada bidangnya. Kemudian yang kedua, adanya aturan tentang spesialisasi keahlian dalam bekerja, dan yang ketiga, tercapainya tujuan spesialisasi tersebut. Di sini saya mewawancarai 3 mahasiswa, yaitu AZ, EL, dan SB, di mana AZ telah menguasai aplikasi SAP, Microsoft Office, dan pandai dalam berbahasa Inggris untuk melakukan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian EL, di mana EL mengoperasikan aplikasi yang telah digunakan oleh perusahaan tersebut selain mengoperasikan Microsoft Office. Dan SB melakukan spesialisasi keahlian, yaitu mengoperasikan Microsoft Office. Namun SB ingin seperti teman-teman yang lain yang ingin menguasai aplikasi akuntansi, yaitu seperti SAP dan aplikasi perusahaan lainnya. Selanjutnya, analisis kendala yang dihadapi oleh mahasiswa selama magang di perusahaan. Di sini saya menganalisis mahasiswa AT, NN, dan EL. AT mengatakan bahwa kendala yang dia alami yaitu ketika baru pertama kali magang, dengan beradaptasi dengan lingkungan baru dan masih banyak belajar mengenai spesialisasi keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dan kemudian AT sudah bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian untuk mahasiswa NN mengatakan kendala yang ia hadapi ketika ia magang di tempat ia bekerja, yaitu dia harus mampu memposisikan dirinya sebagai mahasiswa dan sebagai mahasiswa magang dan sebagai karyawan, dan ia harus bekerja dengan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Sementara EL, kendala yang dia alami cukup banyak, di mana mahasiswa tersebut kurang mengetahui adanya bagaimana mengoperasikan aplikasi dari perbankan, dan ia harus banyak belajar dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian untuk mahasiswa kendala yang ia hadapi ketika ia magang di CV tentunya
dia harus beradaptasi dengan rekan-rekan yang bekerja di CV, dan kemudian belajar mengenai kegiatan jasa yang dijalankan oleh CV tersebut. Nah, dan semuanya lama-kelamaan ia mulai terasa nyaman dari tempat magang tersebut. Kemudian yang kedua, saya melakukan teknik kuesioner atau penyebaran angket untuk melakukan pemetaan magang mahasiswa D3 akuntansi. Ya, dimana berdasarkan hasil penyebaran kuesioner saya itu terdapat sebanyak 4% mahasiswa yang magang di koperasi, kemudian koperasi atau CV. Kemudian sebanyak 72% mahasiswa yang magang di industri, kemudian sebanyak 5% mahasiswa yang magang di perbankan, kemudian sebanyak 2% mahasiswa yang magang di bidang instansi pemerintah, kemudian sebanyak 4% mahasiswa yang magang di kantor notaris atau konsultan, dan sebanyak 12% mahasiswa yang magang di perguruan tinggi atau Politeknik Negeri Batam. Adapun solusi dari ketidaksesuaian antara minat, keterampilan, dan keinginan magang mahasiswa di tempat magang yang peneliti berikan, yaitu yang pertama, mahasiswa sebaiknya wajib memahami minat dan keterampilan yang dimiliki ketika sedang dalam pencarian tempat magang, agar nantinya tidak mengalami kesulitan ketika melaksanakan magang di sebuah perusahaan. Yang kedua, mahasiswa sebaiknya harus lebih aktif lagi dalam mencari tahu informasi mengenai tempat magang yang akan dituju dan membuat rencana cadangan untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti gagal dalam proses penyeleksian magang dan lainnya. Dan yang ketiga, mahasiswa sebaiknya harus bisa beradaptasi dengan baik dan mempunyai keinginan untuk belajar hal baru ketika beradaptasi menghadapi hal-hal yang ditemui dalam dunia kerja. Kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan evaluasi minat dan keterampilan penelitian magang mahasiswa D3 akuntansi, maka saya memperoleh kesimpulan, yaitu jenis penelitian pada minat, keterampilan, dan keinginan magang dari mahasiswa tersebut cukup beragam. Hal ini ditinjau dari hasil penyebaran angket dan wawancara mahasiswa yang menjalani program magang. Dari evaluasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang menyatakan bahwa mahasiswa yang menjalani magang sebagian besar memiliki kemauan, ketertarikan, dan kecocokan magang untuk magang di perusahaan, memiliki kesadaran akan tanggung jawab dan konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, dan juga memahami spesialisasi keahlian yang diperlukan perusahaan tersebut. Dan sementara terdapat sebagian kecil mahasiswa magang yang tidak memiliki kemauan, ketertarikan, dan kecocokan akan tempat magang yang sedang dijalani dan tidak sesuai dengan spesialisasi keahlian yang diinginkan mahasiswa tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, mahasiswa tersebut memiliki kemauan untuk belajar hal baru dan mampu menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan baik sampai periode magang berakhir. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu yang pertama bagi mahasiswa. Saran yang dapat diberikan bagi mahasiswa, sebaiknya mahasiswa harus lebih aktif lagi dalam mencari informasi mengenai tempat magang yang akan dijalani, dan membuat rencana cadangan dan lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa yang akan magang di tahun ajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua, saran bagi perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi terutama pihak koordinator magang sebaiknya lebih siap lagi dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh mahasiswa magang dengan membantu mahasiswa tersebut
yang tidak dapat melaksanakan melaksanakan magang di tempat yang mereka inginkan. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan magang supaya magang berjalan dengan baik di tahun ajaran selanjutnya. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.